paling sempurna bila ibadat yang kita lakukan itu tiga motifnya. Karena ingin menyatakan rasa syukur pada Allah. Yes, itu nomor satu tadi. Yang kedua, mengharap akan syurga, rahmat Allah. Dan yang ketiga, takut akan azab Allah. Bila berhimpun ketiga-tiganya, ini yang paling baik. Pak Ustaz, boleh tak tolong jelaskan sedikit? Mengapa nomor satu kita beribadat? Karena ingin menyatakan rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah. Ustaz ingin sebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah, isteri kesayangannya, "Ya Rasulullah, bukankah Tuhan telah dijamin masuk syurga? Mengapa Tuhan ibadat sangat banyak? Qiyamul lail begitu panjang. Sampai gemetar kaki Tuhan, berdiri panjang. Bengkak-bengkak tumit dan lutut Tuhan. Bukankah Tuhan telah dijamin masuk syurga?" Coba dengar jawaban Nabi. Singkat saja. "Afala akunu abdan syakura." Aisyah, tak bolehkah aku jadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Dari jawaban baginda itu menunjukkan motif baginda memperbanyak ibadat kepada Allah adalah karena ingin menyatakan rasa syukur, terima kasih pada Allah. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim mengulas perkataan ibadat dalam surat Al-Fatihah ialah terletak pada iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadat, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami beribadat, iyyaka na'budu. Dan ayat itu pula diawali dengan 3 ayat sebelumnya. Selain Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu diawali atau didahulukan oleh 3 ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul tak Alhamdulillah itu lambang syukur? Betul tak ucapan Alhamdulillah itu lambang berterima kasih? Ini memberi isyarat. Ibadat yang paling sempurna apabila ibadat kita didorong oleh rasa syukur kepada Allah. Itu rahasia di balik Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Dalam Islam, rahmat itu adalah syurga. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berkata kepada syurga, sebagaimana sabda Nabi, Allah telah berfirman atau berkata kepada syurga, "Anti rahmati, ya ayyatuhal jannah." Wahai syurga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Allah panggil syurga itu rahmatnya. Itu sebabnya dalam ilmu akidah, manusia masuk syurga bukan karena amalannya, tapi berkat rahmat Allah. Nabi bersabda, "Tidaklah sekali-kali amalmu yang memasukkanmu ke dalam syurga,
Bukan. Lalu Nabi ditanya, "Wala anta ya Rasulullah, apakah Tuhan juga demikian?" Nabi jawab, "Wala ana." Aku juga demikian. Bukan amalku yang memasukkan aku ke dalam syurga. Tapi aku masuk syurga berkat rahmat Allah. Memang kita beramal. Tapi yang punya otoriti, yang punya hak menerima amal kita, diterima atau tidak, itu otoriti Allah. Yang salat kadang-kadang tidak khusyuk, tidak tumakninah. Namanya saja puasa, kadang-kadang mata tak puasa, lidah tak puasa, telinga tak puasa. Tapi berkat rahmat Allah, Allah terima juga. Itu maksudnya. Jadi motif kedua kita beribadat, selain menyatakan rasa syukur, tersirat di dalam Alhamdulillah, juga tersirat mengharap syurga Allah. Itu tersirat di dalam Ar-Rahmanir Rahim. Nah yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin pula memberi isyarat kita takut pada Allah. Takut akan azab Allah. Itu sebabnya kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti di dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, kata beliau, tafsir yang paling tepat untuk Maliki Yaumiddin adalah ayat yang terakhir dari surat Al-Infitar. Itu dia tafsir Quran dengan Quran. Sebab ayat terakhir dari surat Al-Infitar, 3 ayat sebelumnya, wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Kemudian, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Lalu Allah sendiri yang jawab. Hari pembalasan ialah suatu hari di mana satu diri tidak boleh bantu diri yang lain walau sedikit. Dan segala urusan di hari itu terletak di tangan Allah. Hadirin dan hadirat, betul tak? Kita sangat takut pada hari itu. Sangat takut. Oleh sebab itu, ibadat menjadi akan lebih sempurna apabila kita beribadat karena kita takut akan azab Allah. Takut akan neraka Allah. Ustaz, lihat pembahasan Imam Ibnul Qayyim tentang surat Al-Fatihah ini sangat cantik. Sebabnya apabila kita sedang salat, ingat selalu. Bila sampai kepada iyyaka na'budu, rupanya ibadat yang paling sempurna. Bila pendorongnya, yang memotivasinya beribadat karena 3 motif. Pertama, ingin menyatakan rasa syukur pada Allah terhadap nikmat yang selama ini kita telah terima, itu tersirat di dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita mengharap akan syurga, itu tersirat di dalam Ar-Rahmanir Rahim. Dan yang ketiga, karena kita takut akan murka dan azab Allah. Macam itu kita memahami Islam. Sekali lagi, orang yang mendakwa apabila kita beribadat karena mengharap ganjaran daripada Allah atau syurga, karena takut murka Allah atau neraka, boleh merosakkan kita punya ibadat, tidak betul. Malah bila kita gunakan atau ambil manfaat dari tafsiran Imam Ibnul Qayyim, betul, tidak kita nafikan, nomor 1, karena ingin menyatakan rasa syukur, sebagaimana motif Nabi Muhammad beribadat. Tapi tidak menjadi kesalahan pada masa yang sama. Selain menyatakan rasa syukur, kita juga minta agar Allah masukkan kita ke dalam syurga. Kita juga mohon agar Allah lindungi kita dari api neraka. Itu tersirat di dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Maliki Yaumiddin.